Agi, time is yours. Kepada Allah, mana pada pagi menjelang siang ini kita masih Bapak Komite Man satu Banda Aceh. kita berkumpul bersama di sini dalam rangka saling bersembilan. Kemudian salam serta salam kita sampaikan untuk Nabi mengatakan Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Serta penghormatan banyak sekali. Jadi Ibu Kepala dengan Komite sudah, Ketua Panitia sudah menyampaikannya. Saya yang ingat saja saya sampaikan. Seperti ada Pak Kanwil nih. Terima kasih Pak Kanwil sudah hadir bersama kami. Ada Pak Hadis, Pak KPU, Pak Bin, Pak Kapolda Kota, kota lainnya yang hadir. Siapa lagi ya? Mewakili PJ Wali Kota dengan MPU Kota, Dr. Nur Hadis, belum kita juga, Pak atau Sek, Pak Dandim, Dinas Kesehatan dan semua yang sudah berada lah, beserta bapak ibu yang bawa ibunya dan bawa bapak. Hadirin semua berbahagia, hari ini hari Sabtu. Kita pergi ke pasar beli sepatu. Selamat buat ban satu. Semoga Salim 9 ini sukses dan bermutu. Amin. Saya ingat pantun satu karena yakin Pak Kanwil ada pantun. Oke, baik. Samping apanya, Salim hari ini kita anggap sukses, saya juga buat sukses untuk kepala madrasah. Kepala madrasah ini satu-satunya yang saya tahu yang tidak imitasi dan masih dikukuhkan karena prestasi beliau selama ini. Alhamdulillah saya sebagai Ketua Komite Man 1 merasa senang, bahagia punya kepala madrasah yang semangatnya luar biasa. Kalau saya minta satu program, beliau menghadirkan 10 program. Ya, saya minta satu prestasi, beliau menghadirkan 10 prestasi. Karenanya saya bilang Pak Kanwil, ini orang yang diganti dulu. Dan karena beliau tidak diganti bukan karena tidak berprestasi, tetapi belum selesai prestasinya. Masih banyak yang kita harapkan dari beliau prestasi lebih banyak. Baik Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, Salim ini adalah sebuah kontes, sebuah kompetisi yang diharapkan dari sini bisa melahirkan anak-anak didik kita dari madrasah baik tingkat MTSN maupun tingkat aliyah itu menjadi lebih baik. Karena begini dia, ada jiwa pada anak-anak itu kalau dikompetisikan dia bersemangat, ada dorongan untuk belajar lebih. Kenapa ada ujian di sekolah? Karena disitu bersemangat dia ini mendapat nilai baik. Seperti itu ya. Jadi ketika ada sebuah ujian atau ada sebuah kompetisi, maka adrenalin si anak itu dia bangkit, dia bersemangat untuk belajar lebih. Karena ini acara-acara seperti ini bukan saja di Man 1 juga di sekolah lainnya itu selalu ada dibuat dalam rangka untuk mendorong. Bukan persoalan juara dulu. Ya kan? Tidak mungkin semua orang juara. Juara itu pasti satu, bukan juara satu. Juara dua itu satu, walaupun dua sebenarnya kan. Juara tiga itu satu, walaupun tiga namanya. Dan juara itu tidak banyak. Tetapi bagaimana acara seperti ini kemudian bisa melahirkan ya kan, anak-anak didik kita yang lebih baik. Ketika dia bersaing, dia adrenalinnya itu muncul untuk tampil lebih baik. Karena itu acara-acara seperti ini adalah sebuah ajang bagi anak-anak kita untuk menampilkan prestasinya, keahliannya, kemampuannya, sehingga kita harap semangatnya akan tumbuh terus dan ke depan menjadi orang-orang lebih baik. Amin. Yang kedua ingin saya sampaikan bahwa kita hadir Pak Kadis Pendidikan Provinsi Aceh di sini. Ini alumni Man 1 tahun 95 Pak ya. Tua saya Pak, saya 92 alumni Man juga. Ada Pak MPU kita tuh Pak Papa Makhalis itu 90 Pak ya, alumni Man juga. Hari ini saya mau sampaikan bahwa dengan kurikulum lama itu sudah bisa menciptakan banyak generasi bagus hari ini. Orang-orang prestasi bersama Pak Ibu semua. Tetapi hari ini kita tiap tahun ganti kurikulum. Saya tidak paham kenapa program pendidikan usia itu ganti kurikulum.
yang terpikir di kepala saya itu proyeknya banyak. Kita ganti program kan ada proyek ya, kan seperti itu. Ada uang keluar, uang masuk. Nggak ada uang keluar, nggak ada uang masuk. Itu logika berpikir birokrasi Indonesia ini. Maka hari ini, kalau ini logika berpikirnya, padahal kurikulum lama sudah cukup bagus. Kenapa terus diganti? Lupa pada sisi lain, pemerintah itu berpikir tentang SDM gurunya. Hari ini kita akan melihat SDM guru kita masih sangat terbatas. Sistem pendidikan digital ini di tingkat aliyah itu adalah jenjang terakhir ketika dia akan masuk perguruan tinggi. Tetapi apa kata hari ini, sistem kurikulum pembelajaran di tingkat aliyah tidak mendukung sama sekali ketika mereka ingin masuk perguruan tinggi, karena materi tes soalnya tidak sama, berbeda sekali. Di mana persoalan di sini? Ya kan ada persoalan yang kurikulum dengan sistem pendidikannya ada. Oleh karena itu yang semestinya diharap hari ini apa yang dilakukan oleh MAN 1 yang membuat program ada bimbingan sore belajar itu salah satu cara mengantisipasi ketidaksesuaian sistem kurikulum yang ada dengan kebutuhan lapangan. Ya kan? Saya berharap ini bukan program paten, bukan program selama-lamanya. Kita berharap ada perubahan signifikan. Ya, mungkin Bapak Kemenak Kota, Pak Kanwil bisa berpikir arah lebih bagus. Bagaimana sistem SDM kita lebih bagus, bagaimana sistem belajar bagus ke depan, Pak Kadis juga punya tanggung jawab ke arah bersama, dan kita bersama-sama punya tanggung jawab itu. Hari ini kita melihat kondisi seperti itu. Kita berharap ke depan tidak lagi seperti ini, akan lebih baik lagi. Banyak prestasi yang sudah kita ukir di masa Banda Aceh ini karena melalui program-program yang seperti itu. Kita berharap bisa nggak tanpa program itu kita bisa berprestasi. Itu yang paling penting. Ya kan? Dengan kurikulum yang ada, dengan guru SDM yang ada, kita bisa berprestasi. Kita yang mengharapkan seperti itu. Namun karena kondisi hari ini seperti itu, maka kita harus melakukan terobosan-terobosan. Dan kita berharap itu menjadi begitu. Kemudian yang berikutnya ingin saya sampaikan bahwa pemerintah, tadi Ibu Kepala sudah menyampaikan, capek beliau berkuar-kuar ke sana ke sini, baru dapat bantuan Pemda 4,8 hektar tanah di bawah PJ Bapak Bustami. Untuk kita yang sudah diganti. Kita berharap Pemda itu punya tanggung jawab bersama. Kementerian Madrasah ini di bawah Kementerian Agama. Secara garis koordinasinya adalah garis vertikal. Dia tunduk ke Kementerian Pusat, tidak ke Pemda. Ya kan? Bayangkan saja, Kementerian Agama itu adalah kementerian dengan saker terbanyak. Ya kan? Anggarannya walaupun besar, karena sakernya banyak sekali. Ketika dibagi-bagi, itu jadi kecil. Orang tua yang punya penghasilan besar, anaknya banyak, itu pasti anaknya mendapat bagian kecil. Dibandingkan orang tua yang penghasilannya sedikit, tapi hanya satu untuk dia semua. Itu problem. Jadi Kementerian Agama dengan sakernya begitu banyak, dengan anggaran walaupun besar, tapi ketika dibagi itu tidak cukup. Ya kan? Sehingga biaya operasional sekolah itu tidak mendukung. Maka hari ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para orang tua wali, kepada para masyarakat yang selama ini punya perhatian untuk MAN 1 Banda Aceh, ya kan? Yang kemudian memberikan dampak positif untuk pembangunan MAN 1 Banda Aceh. Tadi Ibu Kepala juga meminta, ini kita sedang membangun. Ini ada perlu tanah timbun, bukan sedikit tanah timbunnya, rupanya sampai 6 miliar, kan timbun saja. Ya kan, tanah timbun saja 6 miliar, bayangkan gedungnya berapa miliar itu. Ya kan, tapi alhamdulillah mudah-mudahan dari Kementerian Agama melalui SDM kita akan dapat gedung. Dulu dijanjikan berapa miliar itu? 20, 30. Mudah-mudahan jadi, ya kan. Nah, tetapi timbunnya dulu. Mudah-mudahan di antara kita ada bergerak hati, membantu masyarakat, khususnya Kota Banda Aceh dan sekitarnya bisa membantu, karena yang kita didik di sini ada anak kita. Juga kita ingin mendapat perhatian serius dari Pemda, kan? Ada Pak Kadis yang bisa menyampaikan, karena yang kita didik adalah anak-anak Aceh juga, ya kan? Sama dengan yang dididik oleh sekolah, ya kan? Sekolah itu mendapat bantuan besar dari Pemda karena berada di bawah Pemda. Kalau madrasah itu kan tidak di bawah Pemda, dia di pusat. Ya kan, bayangkan saja bagi seberapa banyak juga bagi uang.
sekali sekolah yang harus dibantu. Sedangkan Pemda kan tidak. Kita berharap Pemda buka mata bisa melihat ini tidak cukup hanya tanah 4,8 hektar itu. Kita berharap masih banyak bantuan lain bisa diberikan kepada madrasah, wabil khusus Mansat Aceh ini. Amin. Dan ini jadi model. Kita berharap ini tadi informasi dari Pak Kabir tadi ya, hampir semua daerah sekarang ya, hasil di KSN kemarin itu mewakili, ada yang mewakili dari Singkil ada, dari Aceh Tengah ada, dari Aceh Semai ada, dari beberapa ada. Artinya pemerataan pendidikan sudah lebih bagus. Kita berharap ke depan jauh lebih bagus. Saya pikir itu saja mungkin saya sampaikan pada hari ini. Nanti kita minta kepada Pak Kamil membuka Aceh secara resmi. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.